pandangan saya ya tertutup JPU-nya ya, di mana kasus terenggiling yang pernah melibatkan JPU yang sama cuma dituntut 1 tahun dengan denda 20 juta ya. Itu merugikan negara. Itu merugikan negara. Tetapi Nikita Mirzani tidak merugikan negara, kok bisa tuntutannya di 11,6 tahun. Itu nggak masuk akal sih. Nah, ini tiba-tiba sekarang Miss Gosip membela Nikita, mungkin apa penyebabnya, alasannya apa? Ya penyebabnya ya karena sudah terpampang nyata bahwa ada kebenaran di pihak Nikita Mirzani, dan kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dipaksakan, yang dikondisikan, jebakan maut untuk seorang Nikita Mirzani, di mana semuanya ini adalah kesepakatan. Memang hukuman yang layak untuk diberikan seorang Nikita Mirzani menurut Miss Gosip? Kalau hukuman yang layak ya, kalau versi saya itu kebebasan, karena memang ini kasus dipaksakan, kesepakatan, tidak ada Nikita Mirzani melakukan yang namanya pemerasan, apalagi sampai ke TPU. Ya saya berharap Nikita Mirzani bebas. Jadi Miss Gosip menganggap ini jebakan dari Reza Gladys yang emang disengaja dibuat ya? Iya, yang ini adalah jebakan yang dilakukan oleh Reza Gladys yang ditunggangi oleh Sang Markus, itu aja. Siapapun Markusnya itu, tolong stop jadi Markus. Kalau nggak jadi Markus, apa nggak makan gitu? Katanya haram mendapatkan uang dari pemarkusan. Kok Jujur ya, di persidangan sebelumnya tuh aku respect banget loh sama Mail. Tapi di persidangan sekarang aku tuh gak respect banget loh sama dia. Dari dia yang sok ngegas JPU-nya, terus bilang uang 4M itu kecil. Lu sadar gak sih Mail, dari 4M yang diberikan DRG sama majikan lu tuh cuma dapat 30 juta. Dan dari 30 juta itu lo tuh dapetnya apa? Penjara, di penjerong say, yang namanya penjara itu ya guys. Mau duit kita sebanyak apapun, tapi gerak kita terbatas tuh gak akan enak, tau gak? Jadi ya buat si Mail ya, baik-baik lah. Kenapa? Karena yang lu kira JPU itu bodoh, hakim itu bodoh, mereka gak sebodoh yang lu pikirin gitu loh. Mereka tuh pintar pasti, mereka tuh berpendidikan, mereka tuh bisa mengolah dari setiap jawaban-jawaban yang lu berikan. Mereka tuh bisa tahu lu tuh bohong apa enggak gitu loh. Jadi ya kayak biasa aja, berlaku yang baik aja, nggak usah ngikutin sok-sok ngegas. Lu tuh bukan siapa-siapa. Miss Gosip itu ya kerjanya seperti itu. Dia itu tipikal orang yang susup sana, susup sini. Jadi nyusup-nyusup aja gitu loh. Jadi dia nggak peduli gitu loh. Jadi kalau dia dianggap memihak, membantu, itu bohong belaka. Intinya dia mencari keuntungan buat dirinya sendiri gitu loh, dan dia itu orang yang mudah dibayar gitu loh demi keuntungan dirinya. Jadi kalau dia dianggap mendukung salah satu pihak, Reza atau NM itu jelas tuh salah ya, jelas dari Reza Gladys juga dia kabur sana sini. Jadi ya jangan percayalah orang seperti itu, ya enggak. Bisa jadi musuh dalam selimut itu. Kacau itu, kacau. Empaskan, jangan kasih panggung. Lingkungan sampai jalan di kawasan sekitarnya dicor biar aktivitas masyarakat sekitarnya tidak terhambat. Orangnya humble Pak Haji itu, baik banget. Mudah-mudahan kalau Pak Haji Rauf Hakim mendengar tayangan dari Rasis Infotainment, saya doakan sehat-sehat selalu, istrinya juga baik. Siapa di sini yang menunggu hasil putusan sidang Nikita Mirzani yang nggak beres-beres? Mungkin kalau misalnya ini sidang rakyat biasa udah masuk penjara tuh. Tapi ini sidang Nikita Mirzani guys. Yang jelas sidang Nikita Mirzani pasti selalu menjadi sorotan. Nah, agenda hari ini tuh tentang membacakan pembelaan dari Nikita Mirzani atau yang disebut dengan pledoi. Pengacara Nikita Mirzani itu membacakan pledoi di mana dia meminta untuk Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan
suap dan pencucian uang. Aku pengen jujur-jujuran aja deh, kalau misalnya ini ya yang rakyat biasa yang duduk di posisi terdakwa, apakah persidangan ini akan selama ini atau langsung masuk penjara? Kalau membahas tentang hukum tuh ternyata punya dua wajah ya. Yang satu untuk rakyat biasa, yang satu lagi untuk public figure. Oke deh, aku nggak mau ngebahas itu. Intinya mah ya udah sih, mau sampai kapan ini persidangan? Kalau masih banyak yang diberatkan, ya itu nggak akan selesai. Padahal jelas-jelas bahwa kasus penyuapan ini lemah buktinya. Udah deh, katanya sidang yang akan ditunda sampai hari Senin. Kita lihat saja putusannya seperti apa. Yang jelas aku pasti tahu kalau Nikita Mirzani walaupun dia artis sensasional, pasti dia pinter dan sudah menyiapkan segala macam cara untuk dia bebas. Besti, kalian sadar nggak? Abis pledoi, tiba-tiba ada yang huru hara itu tabayun ya. Sehingga kita semua sebagai penonton ngerasa di prank. Terus dari kubu sana tiba-tiba kok kayak anyep gitu. Ada apa? Aku curigation. Jadi kalau aku lihat-lihat ya Besti, ini kan kalau pendukung NM ini 80% itu betul-betul simpatisan. Kita ini tidak ada sutradara, tidak ada dalang yang mengarahkan. Kita benar-benar pure dari hati, benar gak? 20%-nya seperti si Paul itu, ya tahu sendiri lah ya, dia memang mencari keuntungan ya dari masalah ini gitu ya. Jadi sulit untuk mendeskripsikan dia sebagai pendukung NM. Si Paul itu nge-cloud aja. Jadi karena kita ini tidak ada sutradara, tidak ada dalang, kita pure dari hati, kita simpatisan, jadinya mudah banget dipecah belah. Minggu depan, replik, duplik, abis itu putusan. Kita nggak tahu nih siasat apa yang sedang dilakukan. Apakah mereka mau mengobok-ngobok lagi pendukung NM sehingga kita saling serang satu sama lain, atau apa gitu, karena mereka sedang masa hening ya. Hening itu sepertinya sedang bertapa mencari wangsit, entah apa yang akan mereka lakukan. Kalau ada AIO lagi, kita jangan mau tergiring, anyepin aja, kita fokus ke Niki ya. Kehoakan kemarin yang terjadi itu juga aku yakin ada pihak-pihak yang berkepentingan ikut ngomporin, ikut manasin. Secara kan aku lihat juga ada yang suka menyusup masuk ke dalam komal-komal. Jangan mau lagi, kita jangan lagi kasih panggung mereka ya Besti. Anyepin aja kalau mereka mulai menggiring opini ini itu. Kita fokus sama NM. Sarangi. Sidang pledoi Nikita Mirzani kemarin ini penuh teka-teki ketika si Nikita membacakan malah si hakimnya kayak tai. Kasus negara ini memang sudah hancur total guys, tidak ada bagus-bagusnya sekarang. Kenapa ya itu beginilah keadaannya sekarang, aneh bin ajaib. Jadi kasihan kan kita ini, cuman kasusnya apa malah berlarut-larut. Ini kan sungguh tidak adil kan, mana-mana begini guys. Cus.